Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya mereact video yang diupload oleh sang debater ya 117 menit yang lalu. Di sini sang debater membahas tentang jin. Jin kok bisa masuk Islam? Jin kok bisa beribadah sesuai Al-Qur'an? Kan di Quran itu dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya dari Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin, ingat ya, jin duluan, dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini jelas ya. Pertama bahwa jin dan manusia itu adalah mukallaf. Mukallaf itu berarti apa? Diberikan kewajiban beragama. Yang kedua, fakta bahwa yang diciptakan adalah jin dulu. Kenapa? Nih disebutin duluan, baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, berarti apa? Yang duluan diciptakan adalah jin dan manusia. Penyebutan itu menunjukkan juga mula-mula yang diciptakan. Contoh, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata langit di duluan, berarti langit duluan dibikin baru bumi gitu ya. Oke, Barashit bara Elohim dan seterusnya misalkan. Oke. Di sini si sang debater bingung, katanya kok bisa ya jin itu bisa masuk Islam ketika Rasulullah itu turun. Kenapa sang debater bingung? Jin masuk Islam, kenapa nggak diributin Yesus masuk YouTube? Jin masuk Islam, kamu bingung. Yesus masuk YouTube, kamu pusing. Gimana sih? Oke, judulnya biar lucu gimana ya? Judulnya itu berarti Jin masuk Islam, bingung. Yesus masuk YouTube nggak bingung. Komentar terhadap pandangan sang debater tentang jin masuk Islam ya. Coba kita dengar dulu bagaimana sang debater ini apa ya, ingin belajar. Dia sepertinya bukan ngobok-ngobok dan bukan jelek-jelekin ya. Dia ingin tahu aja gitu. Dan dia namanya memiliki rasa ingin tahu, bahkan ingin belajar Al-Qur'an juga ya dia. Mudah-mudahan dia ya seperti opung-opungnya lah, seperti Sisi Mangaraja ke-12 kan. Yang mengharamkan babi. Sisi Mangaraja itu nggak pernah mentuhankan manusia, begitu loh. Dengar dulu bagaimana sang debater ya. Next. Saya buat jin katanya ada beragama dan bertobat juga kawan, ternyata ya. Andai kata jin bisa bertobat, wah hebat sekali tuh. Jinnya apa lagi nih? Oh sebentar kawan, inilah kalau pria panggilan ini ya. Saya bagikan dulu kepada kliennya. Saya teleponan sebentar. Coba ngambil lagi telepon. Nah, ketika membaca, ketika kalian membaca surah Hitung, apa yang terpikir di kepala kalian? Ya, ternyata jin-jin itu, jin contohnya apa ya? Kuntilanak, jilangkung, apa lagi? Jilangkung enggak ya? Kuntilanak mungkinnya hantu ngesot, hantu rawa-rawa, hantu apa? Segala-gala hantu-hantu itu kawan. Itu mungkin ya, mungkin tidak beragama Islam. Tetapi yang beragama Islam yang bagaimana ya? Mungkin yang dimaksud beragama Islam itu adalah yang mengikuti perintah Allah ya. Islam itu kan asalnya daripada apa ya, menyerah, mengikuti perintah Allah, itu berarti Islam, menyerah. Oke. Nah, yang betul tadi bahwa setan-setan itu atau yang sifat itu pun setan juga, sifatnya itu sifat orang-orang atau makhluk-makhluk yang sifatnya tidak patuh kepada Allah, namanya setan. Dalam Anas dikatakan, kulang unzu berbinas malikinas ilahinas min syaril waswasil khannas alladzi wasfisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Nah, kata-kata minal jinnati wanas tadi, setan itu terdiri dari bangsa jin dan dari manusia. Siapa itu yang tidak patuh? Berarti apa? Setan itu merupakan julukan untuk sesiapapun makhluk yang tidak patuh kepada perintah Allah atau yang tidak ikutin ini, yang tidak mau ikutin ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Demikian. Next ya. Kegiatan mereka saya nggak ngerti sekarang. Ya, apa sebenarnya sih syarat-syarat memeluk agama Islam? Syarat memeluk agama Islam harus pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah, jin itu bagaimana kira-kira mengucapkan kalimat syahadat atas nama siapa kira-kira? Dia bingung kan, kok jin bisa masuk Islam, sementara Pak sang debater tidak bingung kok Yesus bisa masuk YouTube.
Lebih parah mana? Jin masuk Islam atau Yesus masuk YouTube? Ini nandar ya. Yesus masuk YouTube, semua orang menangis. Kalau Yesus aja bisa masuk YouTube, kenapa jin tidak boleh masuk Islam? Masuk Islam kan hanya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu. Dengan sebuah dialog, dan Rasulullah tuh pernah hilang gitu. Ketika sebuah perjalanan, Rasulullah menghilang. Para sahabat menunggu. Ketika Rasulullah muncul, ditanya, ya Rasulullah, engkau tadi kemana? Rasulullah bilang, aku mendatangi kelompok jin. Mereka ingin belajar tentang agama gitu. Jadi demikian. Jadi itu juga diberikan mukallaf namanya, kewajiban untuk beribadah sesuai dengan Al-Quran ini gitu. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sang debater bingung, kok bisa ya katanya. Nah, di sini sang debater harus tahu bahwa jin itu adalah makhluk pertama sebelum Adam. Kenapa Kristen tidak paham, bahkan Yahudi pun tidak paham tentang jin, dan Islam justru memberikan penjelasan tentang klarifikasi jin itu siapa? Ternyata jin itulah makhluk sebelum Adam. Apakah dapat dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah? Bisa nih. Pertama-tama kita tahu dari Alkitabiah, Yesaya 14:12-14 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas kursi pertemuan jauh sebelah utara. Itu jelas ya bahwa ini ya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa iblis itu namanya dulu Azazil. Azazil itu bangsa jin. Oke, 1000 tahun dia tuh beribadah sampai dapat seorang gelar abid, ahli ibadah, terus sampai naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke surga. Ingat ya, ini sesuai dengan hadis Nabi atau kisah tentang Azazil. Azazil itu orang yang ahli ibadah loh. Dan dia setiap ibadah itu 1000 tahun, dan setiap 1000 tahun dia bisa naik ke tingkat-tingkat dan dengan gelar-gelar yang hebat. Mula-mula dia seorang abid, orang ahli ibadah, naik ke langit 1, terus sampai ke langit ke-7 sampai ke surga, bray. Jadi tentang konsep Azazil ini, bahwa dia seorang ahli ibadah dulunya sebelum dia berdosa, itu di dalam Islam ada. Oke, sebelum Adam ada, sudah ada bangsa lain, yaitu apa? Bangsa jin. Dan Azazil ini atau iblis inilah sebangsa jin yang ahli ibadah, dan dia menaik tingkat demi tingkat, langit demi langit gitu loh, sesuai dengan Yesaya 14 sang debaters. Oke, kok bisa gitu? Ya silakan. Kok kan Nabi Adam itu kan mula-mula diciptakannya bumi langit sesuai dengan ini ya, Genesis ya. Oke, oke. Ya, Bereshit bara Elohim et hasa mayim wa et ha ares ya. Mula-mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi mula-mula langit dan bumi. Kemudian Adam diciptakan. Itu memiliki periode, bray. Ini kejadian ya, sama ya tadi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini tidak langsung ujuk-ujuk beras-beras, tidak, memiliki masa. Dan hari itu tanda kutip ya, ingat ya. Hari itu tanda kutip, bisa periodenya ribuan tahun, jutaan tahun, terserah. Fakta menunjukkan bahwa ini ya, umur bumi beda dengan umurnya Nabi Adam ya. Ini ya, umur bumi 4,53 miliar umur bumi. Umur langit berapa? 13,5. Oke. Semudah-mudahnya matahari 4,6 miliar. Berarti apa? Duluan mana langit dan bumi? Duluan langit. Langit duluan baru bumi, sesuai dengan tadi dalam Genesis tadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit duluan baru bumi. Sama juga Quran. Di Quran juga ada ya nih ya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Wa huwa, dan dia menciptakan as-samawat, langit dan bumi. Sama. Pertanyaan, bagaimana dengan Adam? Nah, di sini bray, umur Adam sama umur bumi beda. Ini umur bumi segini miliaran. Umur Adam gimana nih? Umur Adam tuh 209.000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, 209.000 tahun lalu dengan mana tadi? Umur dengan 4,5 miliar, Tuhan mana? Tuhan 4,5 miliar. Berarti apa? Sebelum Nabi Adam ada, adakah kehidupan? Bisa jadi ada. Apa itu? Ya jin tadi. Sesuai Yesaya tadi. Bangsa jin yang naik ke langit. Oke, clear. Jadi kalau jin bisa masuk Islam, bisa saja. Sebagaimana bisa juga Yesus masuk YouTube.
Ini kata si Nendar nih. Oke, tutup dengan sebuah lagu yang menunjukkan seseorang yang turun ke bumi dan dia bingung untuk apa. Maka diberikan arahan oleh Allah kan ya, turunnya itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Tutup dengan sebuah lagu ya dari Noah. Langit tak mendengar. Jadi hidup telah memilih menurunkan aku ke bumi. Hari berganti dan berganti, aku diam tak memahami. Mengapa hidup begitu sepi? Mengapa hidup seperti ini? Mengapa ku hidup sendiri? Apakah hidupku tak berarti? Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Wow, 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 wow. Oke, ada kata-kata bagus ya. Jadi hidup telah memilih menurunkan aku ke bumi. Hari berganti dan berganti, aku diam tak memahami. Kalau orang tidak beragama tidak paham kenapa dia turun ke bumi. Tapi disebutkan di Quran gitu ya, diturunkan jin dan manusia itu untuk liya'budun, untuk beribadah. Demikian saja. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.